Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Selamat tahun baru ya. Tahun 2021 ini memang sudah berjalan 1 bulan lebih, tapi berhubung video ini adalah video perdana saya di tahun ini, saya tetap ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga semua keinginan, semua target, semua goals kalian di tahun 2020 kemarin tercapai. Kalaupun belum tercapai, jangan berkecil hati. Kalian hanya perlu menetapkan kembali goals baru untuk tahun 2021 ini. Kita masih punya banyak waktu kan? Untuk video pertama saya di tahun 2021 ini, saya belum akan membahas mengenai universitas terbuka atau mengenai buku-buku yang saya baca. Di video ini, saya hanya mau cuap-cuap, hanya mau berbagi cerita dengan kalian mengenai tahun 2020 saya dan 2021 seperti apa yang saya inginkan. Tahun 2020 itu bagi saya adalah tahun yang spesial, tahun yang istimewa, dan tahun yang penuh berkat. Tentu saja, memang bagi saya setiap tahun yang sudah saya jalani itu adalah tahun yang istimewa. Setiap tahun yang kita jalani adalah tahun terbaik yang diberikan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan untuk kita dan yang harus kita syukuri. Kita sudah dikaruniai umur panjang selama 1 tahun itu, sampai kita bisa mengakhirinya dengan baik dan memulai tahun yang baru. Jadi tentu saja tahun 2020 itu adalah tahun yang istimewa, adalah tahun yang kita syukuri, yang mengantar kita memulai tahun 2021. Di tahun 2020 kemarin, saya bersyukur karena saya berhasil menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Terbuka setelah 4 tahun berkutat dengan urusan belajar dan kesulitan berbagi waktu antara belajar, pekerjaan, waktu dengan keluarga, dan waktu untuk melaksanakan hobi dan kesenangan saya yang lain. Meskipun demikian, saya bersyukur saya berhasil menyelesaikan studi saya tepat 4 tahun alias 8 semester. Nah, karena banyak teman yang bertanya bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan studi saya di Universitas Terbuka selama tepat 4 tahun, akhirnya daripada saya menjawab satu persatu pertanyaan mereka, saya memutuskan untuk membuat channel YouTube ini. Di channel ini, 95% saya membahas mengenai tips dan pengalaman saya selama 4 tahun belajar di Universitas Terbuka. Saya berharap dengan channel ini, saya bisa berbagi dengan teman-teman saya sesama mahasiswa Universitas Terbuka, supaya semuanya bisa sama-sama menyelesaikan studi tepat waktu di Universitas Terbuka. Selain itu, dengan channel ini saya berharap saya bisa berbagi banyak informasi kepada masyarakat mengenai Universitas Terbuka. Kalau masyarakat tahu tentang keunggulan dan kelebihan-kelebihan Universitas Terbuka, saya percaya masyarakat akan menyadari bagusnya Universitas Terbuka dan tidak akan menganggap sepele lulusan-lulusan Universitas Terbuka. Lalu di tahun yang sama, yaitu tahun 2020 juga, saya setelah menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum, saya memulai lagi studi saya di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Saya mengambil jurusan akuntansi. Beberapa teman saya bertanya-tanya, ngapain kamu kuliah akuntansi? Kamu kan kerjanya di bidang hukum. Buat apa buang-buang waktu untuk akuntansi? Ada 2 jawaban saya. Yang pertama, saya bilang saya mau belajar mengatur duit. Saya mau belajar mengelola aset. Saya mau belajar tentang keuangan. Lalu jawaban yang kedua saya adalah saya mau terus kuliah di Universitas Terbuka. Mungkin setelah akuntansi saya akan mengambil manajemen, atau saya akan mengambil sastra Inggris, atau apapun itu. Intinya saya mau terus kuliah di Universitas Terbuka. Begitulah saking jatuh cintanya saya pada Universitas Terbuka. Lalu ada satu hal lagi yang menyenangkan di tahun 2020, yaitu saya berhasil menerapkan pola hidup sehat. 6 bulan terakhir, saya berhasil dengan komitmen saya untuk disiplin mengatur waktu istirahat, mengatur waktu olahraga, mengatur diet makanan sehat saya, bahkan saya mengeluarkan sejumlah anggaran, sejumlah dana untuk mulai mengkonsumsi secara rutin suplemen kesehatan. Alhasil,
tubuh saya lebih sehat, saya bisa menurunkan 7 kilogram berat badan saya dalam 6 bulan terakhir, dan saya merasa lebih bugar di tengah pandemi COVID-19. Lalu apakah ada goals yang tidak tercapai di tahun 2020? Jawabannya adalah ada. Ada beberapa goals saya untuk tahun 2020 yang tidak tercapai. Saya memang berhasil menyelesaikan studi, lalu memulai lagi untuk jurusan yang berbeda yaitu akuntansi. Tapi goal saya untuk langsung melanjutkan ke S2 Hukum ternyata tidak tercapai. Goal saya ini tidak tercapai karena pada kenyataannya saya terlalu banyak menunda-nunda pekerjaan dan saya masih kesulitan mengatur waktu. Sampai hari H penutupan pendaftaran untuk S2 Hukum, masih banyak ada beberapa persyaratan yang belum berhasil saya selesaikan untuk mendaftar. Ya, begitulah. Maka keinginan saya untuk melanjutkan S2 Hukum di tahun 2020 tertunda. Selain itu, target saya untuk monetisasi channel ini di tahun 2020 juga tertunda. 3 bulan terakhir saya nyaris tidak membuat video sama sekali. Akhirnya jumlah subscriber belum mencapai dan target jam tayang juga tidak tercapai. Ya, bagaimana mau tercapai? 3 bulan terakhir saya tidak membuat video baru untuk kalian. Selain itu, sampai akhir tahun 2020 saya masih berkutat dengan kesulitan saya mengatur waktu dan keuangan. Saya masih banyak menunda-nunda pekerjaan, banyak to-do list saya yang tidak terlaksana, lalu program tabungan saya untuk tahun 2020 gagal total. Intinya, goal saya yang saya tetapkan di tahun 2020 menyangkut pengaturan waktu dan pengaturan keuangan tidak tercapai. Saya kesulitan mengatur waktu, seperti yang saya bilang tadi bahwa program tabungan saya untuk tahun 2020 gagal total. Jadi di tahun 2021 ini saya harus banyak belajar dan harus lebih disiplin diri. Lalu bagaimana dengan tahun 2021? Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau ada goals kalian yang belum tercapai, ya jangan berkecil hati. Yang perlu kita lakukan hanya membuat goals baru untuk tahun 2021 dan bekerja lebih keras untuk bisa mencapai goals yang sudah kita tetapkan itu. Untuk tahun 2021 ini, goal saya adalah mendaftar S2 Hukum, mulai belajar untuk S2 Hukum, sambil terus menjalani program studi saya di akuntansi Universitas Terbuka. Nah, untuk bisa mencapai goals ini, saya benar-benar harus bisa disiplin, harus bisa berbagi waktu antara waktu untuk belajar hukum, belajar akuntansi, pekerjaan di kantor, waktu dengan keluarga, dan waktu dengan hobi saya. Di samping itu, saya juga harus mulai disiplin mengatur uang untuk menabung, karena tentunya saya akan butuh biaya lebih untuk membiayai studi S2 Hukum saya, sekaligus studi S1 akuntansi saya di Universitas Terbuka. Lalu goal saya yang berikut adalah mengenai channel YouTube ini. Saya berkomitmen untuk lebih banyak berbagi video baru dengan kalian, berbagi lebih banyak hal positif. Bahkan saya berniat untuk menambah beberapa playlist baru di channel YouTube saya ini. Untuk teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, jangan khawatir. Meskipun saya menambah beberapa playlist baru, saya tetap akan secara teratur terus mengupload video yang membahas mengenai tips belajar di Universitas Terbuka. Tapi saya yakin playlist baru nanti ini, yang akan saya buat ini, akan bermanfaat untuk kalian yang mahasiswa Universitas Terbuka. Jadi, percaya saja di tahun 2021 ini saya akan berbagi lebih banyak hal positif. Saya akan berbagi dengan kalian mengenai apa saja yang saya pelajari, baik itu mengenai Universitas Terbuka, mengenai berbagi waktu, mengenai mengatur keuangan, apapun itu yang saya pelajari. Saya berkomitmen bahwa di tahun 2020 ini saya akan membagi lebih banyak dengan kalian melalui channel YouTube ini. Jadi, nantikan saja video-video terbaru saya di tahun 2021 ini. Saya berharap semoga di tahun 2021 ini channel saya bisa segera dimonetisasi supaya saya lebih bersemangat membuat video baru yang berguna untuk kalian. Jadi, selalu dukung saya, tonton video-video saya,
Kalau ada yang mau kalian tanyakan atau ada masukan yang mau kalian sampaikan, jangan malu-malu. Langsung ketikkan di kolom komentar. Saya yakin kita bisa belajar bersama-sama dan bisa menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Nantikan video-video selanjutnya dan sampai jumpa di video terbaru saya nanti.